awal-awal saya belajar yin, Jopi, guru saya itu masih sering memberikan camel di kelas untuk yin. Tapi sekarang juga semakin jarang biasanya, karena memang cukup sulit untuk membuat orang yang belum terbiasa yin melakukan camel dengan cara yin. Jadi saya biasanya menghindari memberikan camel untuk kelas umum. Gitu ya. Oke, kita lakukan untuk counter pose-nya yin-nya. Mulai dengan membuka kaki. Dragonfly. Dragonfly ada 2 target area yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, hamstring, belakang paha. Terutama saat jari kaki kita menghadap ke atas, ini umumnya kita mendapatkan di hamstring. Kemudian pada saat kita membawa jari kaki kita ke depan, coba diputar saja sebelum kita condong ke depan, putar jari kakinya ke depan. Apakah kalian mendapatkan lebih banyak di hamstring atau lebih ke area groin? Tidak masalah, jadi keduanya boleh, ada yang dapat dua-duanya. Jadi pada saat mencondongkan badan ke depan, kita biarkan pergelangan kakinya secara alaminya kemana? Apakah secara alami dia menghadap ke atas, secara alami dia menghadap ke depan, atau ada sebagian orang secara alami mereka membawa ke belakang, ke sana. Yang penting pada saat kita merendahkan tubuh, kita merasakan tidak ada perlawanan di sana. Tangannya di belakang, tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri. Tapi kaki boleh diganti. Kalau misalnya 8 kali gerakan, 4 kali kaki boleh diganti. Tapi tangan apakah memang, kalau perempuan memang seperti itu atau bagaimana? Sebenarnya tidak ada dijelaskan untuk posisi tangan ini, jadi boleh kalau memang misalnya tidak nyaman seperti itu, boleh sisi yang satunya memegang. Tapi memang saya dari awal juga diberikan latihan ini, tangan kanan memegang tangan kiri, jadi yang memegang yin. Tapi tidak ada penjelasan secara pastinya apakah harus seperti itu. Yang mana kita tahu bahwa tubuh yang sehat, pencernaan yang sehat, hormonal yang sehat, itu adalah landasan atau dasar bagi pikiran yang sehat. Jadi terutama bagi mereka yang melakukan meditasi, biasanya pada saat melakukan meditasi di Tantra, ini kita mengambil ranah cakra yang mulai dari dada, Anahata. Ya, modul 7, modul yang paling tebal. Jadi dulu waktu menyusun modul ini agak dilema sebenarnya, karena tadinya pengennya modul 7 itu lebih ke mindfulness meditasinya. Tapi kemudian mikir kan cukup panjang waktunya, terus juga dari sudut pandang teori TCM kita kayaknya nggak lengkap juga kalau nggak membahas organ gitu, karena sebenarnya dalam pemahaman TCM ini yang paling memegang peranan itu adalah organ biasanya, fungsi dari organ gitu. Jadi tapi kalau memasukkan organnya kan ada 12 ya yang kita sudah pelajari meridiannya, kemudian ada juga di sana extraordinary organ. Tapi akhirnya memutuskan ya udahlah nggak apa-apa, dicoba aja dimasukkan gitu, jadinya segitulah tebal modulnya. Dan nanti karena memang bahasanya mungkin agak sedikit lebih complicated dan lebih deep dibandingkan saat kita membahas meridian, nanti pelan-pelan aja kita diskusi sama-sama, karena ya saya juga seperti yang sering saya bilang, pemahaman TCM-nya juga belum yang benar-benar menyeluruh sekali. Jadi nanti kita seperti biasa kelasnya kita isi dengan diskusi. Kalau ada hal-hal yang memang belum dipahami, kita coba sama-sama memahami, karena TCM itu sama seperti halnya ilmu tradisional medicine lainnya. Itu kan berdasarkan praktek turun-temurun, dan di sana juga ada banyak pendapat, meskipun tentu ada buku yang menjadi pedoman.
kitab-kitab yang menjadi pedoman dalam Chinese medicine itu pun membutuhkan penafsiran yang berbeda-beda kan biasanya. Jadi mungkin dari si A penafsirannya begini, dari si B begini, dan pendapat dari Sin C juga kadang Sin C A mengatakan begini, Sin C B mengatakan begitu. Jadi kita sepakat untuk menerima seperti halnya kita di yoga bahwa perbedaan pandangan itu pasti akan ada. Dan kita juga tidak bisa melihat yang paling benar yang mana. Jadi yang terasa masuk akal lebih sesuai dengan logika kita coba pakai yang itu. Dan nanti kalaupun ada hal-hal yang sedikit berbeda dari apa yang sudah kita pelajari misalnya, nggak apa-apa di-keep saja dulu. Kalau rasanya nggak sesuai gitu, kalau rasanya sesuai kita gunakan. Di sini untuk materi utamanya itu adalah fungsi dari internal organs atau dalam bahasa TCM-nya disebut dengan Changfu. Kemudian di sana kita akan membahas dari sudut pandang mindfulness meditation untuk titik 7. Seperti halnya titik 4 yang merupakan modul paling terakhir dari program 200 dan ini modul terakhir dari program 300. Jadi sekali lagi kita mengingat kembali bahwa Yin Yoga di balik semua teori yang kita pelajari tetap yang menjadi inti itu adalah latihan mindfulness ke dalam. Jadi kenapa saya memilih judul Into the Stillness? Karena memang pada akhirnya gitu kalau kita mempelajari Yin seperti yang Paul dulu perkenalkan itu lebih banyak mencoba untuk membawa sisi meditatif dari latihan ini. Oke. Di sini kalau teman-teman baca sejarah Yin Yoga, jadi sebenarnya itu bisa dibilang Yin ini bukan hal yang baru gitu. Tapi juga kenapa baru dikenal? Karena cara membawakannya saja yang berbeda. Tadi kan kita sudah mencoba melakukan satu pose yang sama dengan dua pendekatan yang berbeda. Dan teman-teman bisa merasakan sendiri ya rasanya berbeda meskipun posenya sama gitu. Jadi ada yang dilakukan dengan cara aktif, ada yang dilakukan dengan cara pasif. Jadi tentu perbedaannya di sana, Paul itu pertama kali memperkenalkan latihan ini diawali dengan sebutan Taoist Yoga waktu itu. Jadi Paul Grilly waktu itu merasa setelah sekian lama mengajar yoga, sekian lama praktis yoga, kenapa kok banyak pose masih kesulitan gitu kan? Kalau dulu kita berpikirnya kan pose kita latih pasti akan bisa suatu saat gitu. Dan kenapa setelah sekian lama latihan yoga kok latihan meditasi itu masih merupakan hal yang sangat sulit. Padahal kalau kita bicara mengenai yoga kan mungkin nggak bisa kita pisahkan antara ya asanas, meditasi itu kan sudah satu kelengkapan gitu, satu paket lengkapnya seperti yang kita kenal di Ashtanga Yoga 8 Limbs gitu kan. Nah di situ Paul merasa kok saya masih kesulitan itu baik untuk pose-pose yang sifatnya lebih advance yang membutuhkan range of motion yang lebih banyak gitu. Dan satu kali melihat ada seorang kungfu champion gitu yang bernama Paul Sing memiliki range of motion itu yang sangat besar gitu. Jadi pose sangat lentur orangnya, tapi di satu sisi Paul Sing ini mengajarkan martial art gitu, yang mana membutuhkan kekuatan kan. Dan akhirnya Paul Grilly waktu itu memutuskan untuk mengikuti kelas dari Paul Sing ini, yang mana di situ ada session yang dilakukan di floor, jadi floor session semuanya. Jadi menahan posenya dengan cara ditahan lama gitu. Dan akhirnya ini yang menjadi dasar awalnya Paul memperkenalkan latihan yang bersifat pasif ini yang disebut dengan Taoist Yoga. Seiring dengan yoga Paul juga karena mempelajari kuliah anatomi gitu dengan salah satunya adalah dengan Dr. Gary Parker. Di situ banyak bertemu dengan tulang manusia yang bentuknya berbeda-beda gitu, yang menimbulkan sebuah pertanyaan di dalam dirinya. Apakah perbedaan bentuk tulang ini mempengaruhi bagaimana seseorang bisa melakukan sebuah pose yoga? Karena zaman itu yang dipelajari di dalam yoga hanyalah mengenai
muscle gitu. Kalau kamu belum bisa melakukan sebuah pose, artinya kamu masih kaku. Prinsipnya seperti itu kan. Mungkin ada 4 musim, spring, summer, autumn, dan winter. Nah, yang dimaksud dengan yang within sama yin within itu sama yang dimaksud dengan growth and maximum itu apakah peaknya di itu dari antara kalau di maximum universe sangat young dan di growth of universe sangat kurang young itu atau gimana? Nah itu yang sebenarnya saya pengen tanyakan. Makasih Mbak. Ya. Oke, ini di yang paling bawah di sana ada 4 musim ya. Jadi dalam 4 musim ini ada fase-fase perubahan dari yin dan yang. Jadi pada musim salju, musim dingin, ini disebut absolute yin, yin within yin. Kenapa yin? Satu, yin itu kalau kita hubungkan dengan air dan api, yin itu adalah air, api itu adalah yang. Jadi pada saat musim dingin di negara 4 musim ya, itu kan turun salju. Artinya di bumi jumlah air itu lebih banyak. Jumlah air dominan pada musim salju. Kalau di Indonesia ya musim hujan lah ya. Jadi itu disebut dengan yin within yin, absolute yin. Absolute dalam tanda kutip ya. Karena kan nggak ada absolute yin. Jadi pada winter itu semua energi diarahkan ke dalam oleh bumi. Semua energi itu berupa potensi, ibaratnya diam. Kalau kita lihat binatang seperti beruang, mereka berhibernasi, mereka menyimpan energinya. Jadi semua energi itu tersimpan pada musim dingin. Kemudian spring, jadi setelah winter itu ada spring. Pada spring di sana mulai ada pertumbuhan, mulai benih-benih yang tadinya pada saat winter kan pohon mati semua gitu ibaratnya kan, karena tertutup salju mati semua. Pada spring ini mulai muncul benih, jadi ada pertumbuhan di sana. Jadi energi dari yang bersifat poten berupa potensi diam mulai ada pertumbuhan. Nah ini namanya energi yang. Pertumbuhan itu adalah energi yang. Tetapi secara keseluruhan pada spring ini energi yin-nya masih dominan karena kan masih dari musim salju, belum musim panas kan. Jadi spring ini kan antara musim salju dan musim panas. Jadi disebut pertumbuhan, growth itu adalah yang. Jadi yang itu mulai bertumbuh di dalam yin. Jadi itu namanya yang within yin atau growth of yang karena sudah mulai ada pertumbuhan benih di sana. Kemudian summer ini adalah puncaknya musim panas. Jadi sudah tidak ada lagi energi yin-nya di sana. Di sana sepenuhnya yang. Jadi yang within yang, kebalikan dari winter. Kemudian autumn, jadi puncaknya adalah yang. Jadi setelah musim panas, itu kan mulai ada musim gugur kan. Pohon-pohon, daun-daun, buah-buah itu mulai rontok. Jadi selain musim gugur itu juga disebut musim panen biasanya. Jadi buah, kalau kita melihat pertumbuhan pohon dari benih, kemudian dia mulai berbunga, berbuah puncaknya. Nah pada saat dia berbuah setelah itu gugur kan, turun ke bumi. Jadi pada saat autumn, musim gugur, itu energi yang itu mulai mengalami penurunan menuju ke arah yin. Tapi dia masih yang karena belum masuk musim dingin. Jadi di sana ada yang, ada yin mulai masuk di energi yang ini. Nah ini pada saat musim gugur semua ditarik lagi ke bumi. Jadi benih dari buah-buahan itu kan mengandung biji kan. Jadi buah-buahan itu kan rontok ke tanah, bijinya akan masuk ke dalam tanah. Nah itu adalah energi dari autumn, membawa masuk. Sebelum kemudian masuk ke winter, semua sudah di dalam. Jadi benih itu sudah ada di dalam tanah gitu. Jadi seperti itu siklusnya. Oh Tuhan, sampaikan